Regresi logistik adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel respons yang memiliki dua atau lebih kategori dengan satu atau lebih variabel penjelas yang berskala kategori atau interval. Hosmer dan Lemeshow 2013. Regresi logistik terdiri dari regresi logistik biner, regresi logistik ordinal, dan regresi logistik multinomial. Beberapa poin penting tentang regresi logistik. 1. Variabel dependennya adalah biner. Variabel dependen dalam regresi logistik adalah variabel biner yang menggambarkan hasil kategori yang hanya memiliki dua kemungkinan, misalnya ya atau tidak, sukses atau gagal, hidup atau mati. 2. Fungsi link. Regresi logistik menggunakan fungsi logit atau sigmoid untuk menghubungkan variabel-variabel prediktor dengan variabel respons. Fungsi ini memetakan rentang nilai prediktor ke rentang antara 0 dan 1 yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas. 3. Koefisien regresi. Seperti dalam regresi linear, regresi logistik juga memiliki koefisien regresi yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel prediktor dan variabel dependen. Namun, dalam regresi logistik, koefisien ini diinterpretasikan sebagai perubahan log odds yang diakibatkan oleh suatu unit perubahan dalam variabel prediktor. 4. Evaluasi model. Evaluasi model regresi logistik dilakukan dengan berbagai metode, termasuk menggunakan matriks kebingungan atau confusion matrix seperti sensitivity, specificity, akurasi, serta menggunakan metrik seperti area di bawah kurva ROC atau Receiver Operation Characteristic Curve. Regresi logistik sering digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, ilmu sosial, ekonomi, dan lainnya untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa biner berdasarkan variabel prediktor yang relevan. Model regresi logistik secara tidak langsung memodelkan variabel bebas berdasarkan probabilitas yang terkait dengan nilai pada variabel terikat. Probabilitas yang digunakan adalah Px ketika Y sama dengan 1 dan 1 dikurang Px ketika Y sama dengan 0. Model probabilitas regresi logistik dengan beberapa variabel bebas dinotasikan sebagai Px sama dengan eksponensial berpangkat beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah sampai dengan beta pxp dibagi 1 ditambah eksponensial berpangkat beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah sampai dengan beta pxp. Sedangkan bentuk model probabilitas regresi logistik dengan satu variabel bebas adalah Px sama dengan eksponensial berpangkat beta 0 ditambah beta 1x dibagi 1 ditambah eksponensial berpangkat beta 0 ditambah beta 1x, di mana Px adalah peluang kejadian sukses dengan nilai probabilitas yang berada pada interval 0 sampai dengan 1. Beta 0 adalah intercept atau bilangan konstan. Beta 1 sampai dengan beta p adalah koefisien regresi logistik. X1 sampai dengan xp adalah nilai dari variabel bebas. Kemudian, untuk memperoleh model regresi logistik secara umum dilakukan transformasi logit. Transformasi logit adalah salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis regresi logistik untuk mengubah variabel terikat biner menjadi suatu nilai yang kontinu, sehingga dapat digunakan dalam model regresi linear. Transformasi logit dilakukan dengan mengambil logaritma natural dari rasio peluang atau odds ratio dari keberhasilan terhadap kegagalan. Secara matematis, transformasi logit dari satu probabilitas Px dituliskan sebagai logit Px sama dengan ln dari Px per 1 dikurang Px. Di sini, Px adalah probabilitas keberhasilan suatu kejadian dan 1 dikurang Px adalah odds ratio atau rasio peluang dari keberhasilan terhadap kegagalan.
Untuk mendapatkan rumus regresi logistik dari dasar, kita dapat memulai dengan model dasar regresi linear dan melakukan transformasi logik. Kita memulai dengan model regresi linear, di mana Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah sampai dengan beta P XP. Di sini, Y adalah variabel terikat, X1, X2 sampai dengan XP adalah variabel bebas, dan beta 0, beta 1 sampai dengan beta P adalah koefisien regresi. Namun, dalam regresi logistik, kita ingin memprediksi probabilitas sukses atau Px dari variabel terikat biner Y berdasarkan variabel bebas X1, X2 sampai dengan XP. Kemudian, kita mengambil logaritma natural dari odds ratio untuk mendapatkan transformasi logit, sehingga menghasilkan persamaan logit Px sama dengan ln dari Px per 1 dikurang Px, menghasilkan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah sampai dengan beta P XP. Regresi logistik biner merupakan salah satu bentuk pendekatan model matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel prediktor dengan sebuah variabel respon, kategori yang bersifat dikotom atau binary. Jika variabel responnya terdiri dari dua kategori, misalnya Y sama dengan 1 yang menyatakan hasil yang diperoleh adalah sukses dan Y sama dengan 0 adalah gagal, maka regresi logistik tersebut menggunakan regresi logistik biner. Sedangkan regresi logistik multinomial adalah ekstensi dari regresi logistik biner yang digunakan ketika variabel respons memiliki lebih dari dua kategori atau level. Regresi logistik multinomial digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel prediktor dengan variabel respons yang memiliki 3 atau lebih kategori. Misalnya, jika kita ingin memprediksi kategori di mana seorang siswa akan lulus, kategorinya bisa lulus dengan baik, lulus dengan cukup, atau tidak lulus, maka kita dapat menggunakan regresi logistik multinomial. Selanjutnya yaitu resiko relatif dan odds ratio. Resiko relatif atau RR dan odds ratio atau OR merupakan dua perhitungan nilai dalam regresi logistik biner yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama adalah resiko relatif atau RR. RR digunakan untuk mengukur peningkatan resiko kejadian pada kelompok yang terpapar faktor resiko dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Rumus untuk mencari RR adalah RR sama dengan peluang X1 dibagi dengan peluang X0, di mana peluang X1 adalah probabilitas kejadian pada kelompok yang terpapar faktor risiko, dan peluang X0 adalah probabilitas kejadian pada kelompok yang tidak terpapar faktor risiko. Untuk mencari peluang X1 dan peluang X0, rumusnya adalah peluang X1 sama dengan eksponen pangkat beta 0 ditambah beta 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponen pangkat beta 0 ditambah beta 1. Dan untuk peluang X0, rumusnya adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponen pangkat beta 0 ditambah beta 1. Di mana beta 0 adalah konstanta dan beta 1 adalah koefisien pada regresi logistik. Jika nilai RR yang didapatkan sama dengan 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan risiko antara kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar. Jika nilai RR kurang dari 1, maka kelompok yang terpapar memiliki risiko lebih rendah untuk kejadian dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Sedangkan jika nilai RR lebih dari 1, maka kelompok yang terpapar memiliki risiko lebih tinggi untuk kejadian dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Kemudian yang kedua adalah odds ratio atau OR. Odds ratio merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas. Odds ratio diartikan sebagai kecenderungan variabel respon memiliki suatu nilai tertentu jika diberikan X sama dengan 1 dan dibandingkan pada X sama dengan 0. Nilai dari odds ratio digunakan untuk menghitung faktor risiko penyebab antar variabel dikotomi atau biner. Odds ratio dapat digunakan untuk menunjukkan kebebasan antar variabel dalam tabel kontingensi. Untuk menentukan odds ratio, persamaannya adalah OR sama dengan V1 per 1 dikurang V1 dibagi dengan V0 per 1 dikurang V0, dengan V1 adalah eksponen beta 0 tambah beta J dibagi dengan 1 ditambah eksponen beta 0 ditambah
beta J, di mana J adalah 1, 2, 3 sampai dengan P. Dan V0 sama dengan eksponen beta 0 dibagi dengan 1 ditambah eksponen beta 0. Sehingga OR sama dengan eksponen beta J atau OR sama dengan E pangkat BJ. Jika nilai odds rasio yang dihasilkan bernilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel yang diamati. Jika nilai odds rasio kurang dari 1, maka terdapat hubungan negatif antara kedua variabel yang diamati, sedangkan jika nilai odds rasio lebih dari 1, maka terdapat hubungan positif antara kedua variabel yang diamati. Contoh soal. Di sini kita ingin mengetahui mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan dengan terdapat sebanyak 30 sampel. Berikut datanya. Dengan Y diketahui sebagai kinerja karyawan yang mana Y dengan kategori 1 untuk kinerja baik dan 0 untuk kinerja buruk. X diketahui sebagai tingkat pendidikan terakhir karyawan yang mana X dengan kategori 1 untuk pendidikan terakhir karyawan SMA, 2 untuk pendidikan terakhir karyawan S1, 3 untuk pendidikan terakhir karyawan S2, dan 4 untuk pendidikan terakhir karyawan S3. Adapun pemodelan contoh soal berdasarkan model regresi logistik biner di mana X1I sama dengan 1 jika pendidikan terakhir karyawan SMA, maka kinerja baik. X1I sama dengan 0 jika pendidikan terakhir karyawan SMA, maka kinerja buruk. X2I sama dengan 1 jika pendidikan terakhir karyawan S1, maka kinerja baik. X2I sama dengan 0 jika pendidikan terakhir karyawan S1, maka kinerja buruk. X3I sama dengan 1 jika pendidikan terakhir karyawan S2, maka kinerja baik. X3I sama dengan 0 jika pendidikan terakhir karyawan S2, maka kinerja buruk. X4I sama dengan 1 jika pendidikan terakhir karyawan S3, maka kinerja baik. X4I sama dengan 0 jika pendidikan terakhir karyawan S3, maka kinerja buruk. Penyelesaian yang pertama yaitu mencari resiko relatif dengan menentukan probabilitas kinerja baik dan probabilitas kinerja buruk terlebih dahulu. Yang pertama, probabilitas kinerja baik, yaitu sama dengan eksponensial beta 0 ditambah beta 1 per 1 ditambah eksponensial beta 0 ditambah beta 1, sama dengan eksponensial minus 3,176 ditambah 1,476 per 1 ditambah eksponensial minus 3,176 ditambah 1,476, sama dengan 0,18 per 1 ditambah 0,18 sama dengan 0,18 per 1,18. Hasilnya sama dengan 0,15. Kemudian probabilitas kinerja buruk sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial beta 0 ditambah beta 1 sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial minus 3,176 ditambah 1,476 sama dengan 1 per 1 ditambah 0,18 sama dengan 1 per 1,18 sama dengan hasilnya 0,84, sehingga dapatkan resiko relatif sama dengan probabilitas kinerja baik per probabilitas kinerja buruk sama dengan 0,15 per 0,84. Hasilnya sama dengan 0,18. Selanjutnya, mencari odds rasio dengan rumus eksponensial beta J sama dengan eksponensial 1,476. Hasilnya sama dengan 4,37. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan software SPSS. Nah, pada soal sebelumnya diketahui variabel Y itu adalah kinerja karyawan dan X-nya itu tingkat pendidikan.
Nah, untuk tipenya numerik dan desimalnya 0. Nah, untuk value-nya, untuk value Y-nya itu angka 0 untuk kinerja karyawan buruk dan angka 1 untuk kinerja karyawan baik. Kan? Oke. Dan untuk value X-nya itu angka 1 untuk tingkat pendidikan SMA, angka 2 untuk tingkat pendidikan S1, angka 3 untuk tingkat pendidikan S2, dan 4, angka 4 untuk tingkat pendidikan S3. Klik OK. Kan ini pada variable view. Nah, selanjutnya pindah ke data view. Nah, data view-nya ini masukkan data nilai pada soal. Nah, sebelumnya itu saya sudah mengkopinya dan memasukkannya ke dalam sini. Nah, selanjutnya ketik analyze, klik analyze, regression, dan binary logistik. Nah, di sini untuk kinerja karyawan Y atau masukkan ke kolom dependent. Dan untuk tingkat pendidikan atau X-nya itu masuk ke kolom kovarian. Nah, karena di sini X-nya itu termasuk bentuk kategori, jadi klik kategorikal dan masukkan tingkat pendidikan X-nya itu ke kategorikal kovarian. Nah, di sini untuk reference kategori, di sini pilih first dan klik change to continue, dan selanjutnya klik save dan centang probability dan group membership. Continue dan klik lagi optional. Di sini klik atau centang classification plot dan Hosmer-Lemshow goodness of fit. Nah, continue. Sudah, habis itu klik OK. Nah, keluar outputnya seperti ini. Dan saya sudah rangkum ke dalam Word. Nah, langsung saja ke Word. Nah, yang pertama itu adalah uji kecocokan model. Nah, di sini lihat pada tabel Hosmer and Lemshow test. Diperoleh nilai signya itu 1,000 lebih besar dari signifikan alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya model regresi logistik biner layak dipakai untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi atau predicted probabilities dengan klasifikasi yang diamati atau observed probabilities. Selanjutnya itu uji signifikansi parameter. Yang pertama itu uji koefisien determinansi dari tabel model summary pada hasil Nagelkerker R-square sebesar 0,542 menunjukkan variabel X di mana tingkat pendidikan dalam menjelaskan variabel Y yaitu kinerja karyawan adalah sebesar 54,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Yang kedua itu uji F atau pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Di sini dari tabel Omnibus Test of Model Coefficient diperoleh nilai signya itu 0,001 di mana lebih kecil dari 0,05 atau signifikan alfanya itu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga itu uji T atau pengaruh secara parsial pada variabel in the question. Nah, di sini hasil uji pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebagai berikut, di mana tingkat signifikan variabel tingkat pendidikan 1 atau S1 sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya
tingkat pendidikan S1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, nilai signifikan variabel tingkat pendidikan 2 atau S2 sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya tingkat pendidikan S2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, seperti pada tabel kan ya. Nih, 0,13 dan 0,022. Nah, selanjutnya itu ketepatan klasifikasi. Nah, untuk berdasarkan klasifikasi tabel, di sini diketahui jumlah karyawan yang memiliki kinerja buruk sebanyak 16, 5 diantaranya diprediksi akan memiliki kinerja baik dengan tingkat kebenaran prediksi sebesar 68,8%. Sedangkan untuk jumlah karyawan yang memiliki kinerja baik sebanyak 14 karyawan, 1 karyawan diantaranya diprediksi akan memiliki kinerja buruk dengan tingkat kebenaran prediksi sebesar 92,9%, sehingga persentase ketepatan model secara keseluruhan sebesar 80%. Sebesar 80%. Oke. Dan yang terakhir itu adalah variabel in the question-nya. Dilihat di sini adalah untuk dilihat odds ratio-nya atau OR. Nah, pada tingkat pendidikan itu pada tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. Ini eksponen beta atau OR-nya sebesar 4,376. Baik. Sekian. Baik, pada analisis ini kami menggunakan regresi logistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen Y, di mana variabel Y itu kinerja karyawan, dan variabel independen X, di mana variabel independen X yaitu tingkat pendidikan. Data dimuat dari clipboard dan dianalisis menggunakan R. Pertama, kita akan memuat data. Kami menggunakan data clipboard untuk fungsi readLim. Lalu kita akan membangun model regresi logistik, di mana kami menggunakan fungsi GLM dengan keluarga binomial untuk membangun model regresi logistik yang memprediksi Y berdasarkan X. Selanjutnya mendapatkan ringkasan dan koefisien model. Kami mendapatkan ringkasan model dan koefisien model untuk memahami pengaruh variabel X terhadap Y. Dan berikut adalah hasil dari ringkasan model dan koefisien model. Setelah itu kami menghitung probabilitas. Kami menghitung probabilitas kinerja baik. Kenapa berhenti bicara? Tidak apa-apa jika kalau berhenti itu lah. Ulang. Oi, bentar dulu nih. Mau kau tidur kali, Des? Hah? Woi, lo gitu dulu, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada analisis ini, kami menggunakan regresi logistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen Y, di mana variabel Y itu kinerja karyawan, dan variabel independen X, di mana variabel independen X itu tingkat pendidikan. Data dimuat dari clipboard dan dianalisis menggunakan R. Yang pertama, langkah-langkah analisis yaitu pertama kita akan memuat data. Kami memuat data dari clipboard menggunakan fungsi readLim. Setelah itu kita akan membangun model regresi logistik, di mana kami menggunakan fungsi GLM dengan keluarga binomial untuk membangun model regresi logistik yang memprediksi Y berdasarkan X. Setelah itu kita akan mendapatkan ringkasan dan koefisien model.
di mana kami mendapatkan ringkasan model koefisien model untuk memahami pengaruh variabel X terhadap Y. Langkah selanjutnya yaitu menghitung probabilitas. Kami menghitung probabilitas kinerja baik yaitu Y sama dengan 1 dan kinerja buruk Y sama dengan 0 untuk setiap tingkat X. Menghitung risiko relatif atau RR. Risiko relatif biasanya tidak dihitung langsung dari model regresi logistik. Dalam hal ini kita akan fokus pada odds ratio untuk menginterpretasi lebih lanjut. Untuk menghitung odds ratio, dihitung dari eksponensial koefisien regresi untuk X. Sehingga kita akan mendapat hasil sebagai berikut. Baik itu X1 sampai X2, hasilnya tetap sama yaitu 0,154 sekian. Probabilitas kinerja baik dan buruk untuk setiap tingkat hampir sama. Selanjutnya kita akan menghitung rasio bad performance atau rasio buruknya, di mana rasio buruknya juga memiliki hasil yang sama. Untuk RR-nya atau waduh mati nih apa ini coy RR. Aduh, guys. Salam itu. Ya Allah, ulang lagi coy. Apa ini coy yang kan probability good performance, di mana probability kinerja baik dan buruk untuk setiap tingkat X adalah sama itu, di mana satu probability kinerja baik dan X2 distinguish sifatnya itu rasio satunya X rasio, di mana rasio ulang. Bismillah. Pada analisis ini, kami menggunakan regresi logistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen Y, di mana variabel dependen Y yaitu kinerja karyawan, dan variabel independen X yaitu tingkat pendidikan. Di mana data ini kami muat dari clipboard dan dianalisis menggunakan R. Pertama yaitu kita akan memuat data dengan clipboard menggunakan fungsi readLim. Lalu membangun model regresi logistik. Kami menggunakan fungsi GLM dengan keluarga binomial untuk membangun model regresi logistik yang memprediksi Y berdasarkan X. Selanjutnya, untuk mendapatkan ringkasan dan koefisien model, kita akan dapat menggunakan ringkasan, model, dan koefisien untuk memahami pengaruh variabel X terhadap Y. Berikut adalah hasil dari ringkasan model dan koefisien model. Selanjutnya, kita akan menghitung resiko relatif, tetapi resiko relatif tidak dapat dihitung langsung dari model regresi logistik. Dalam hal ini, kita akan fokus pada odds ratio untuk interpretasi lebih lanjut. Menghitung rasio odds atau odds ratio dihitung menggunakan eksponensial koefisien regresi untuk X. Berikut adalah hasil yang ditampilkan
baik itu kinerja baik dan kinerja buruk. Di mana probabilitas kinerja baik dan buruk untuk setiap tingkat X adalah X1 probabilitas kinerja baik itu 0,154, sedangkan kinerja buruknya yaitu 0,84556. Begitupun dengan X2 dan kinerja baik, X2 kinerja buruk, dan seterusnya. Untuk menghitung odds ratio, ya, kita dapat menggunakan regresi untuk S adalah OR, di mana hasil yang didapat yaitu 4,3759. Kesimpulan, dari analisis ini kita dapat melihat bahwa variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas Y atau kinerja baik atau buruk. Odds ratio memberikan indikasi bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam X meningkatkan odds kinerja baik dengan faktor sekitar OR. Dengan memahami probabilitas, resiko relatif, dan odds ratio, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan model prediktif yang telah dibuat. Untuk resiko relatifnya atau RR memiliki hasil yang sama, yaitu sebesar 0,1826. Sekian. Terima kasih. Edit Mami Dinda, yang mana menurut Mono kasih mas awal? Simpang Mami kesimpulan terakhir. Bagaimana kah pintar di pokoknya?